Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesehatan sampai saat ini. Baik, perkenalkan nama saya Dewi Fatima As-Sahra dari kelas IP 4D Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang konsep dasar electronic government yang meliputi tentang latar belakang, definisi, tujuan, serta manfaat dari electronic government 2. Baik, yang pertama yaitu tentang latar belakang electronic government. Pertama, electronic government ini dilatar belakangi oleh kemajuan teknologi, baik itu teknologi industri, komputer, dan telekomunikasi. Yang kedua, karena arus globalisasi yang semakin pesat perkembangannya dan pertumbuhannya yang merambat, bukan hanya di kota-kota, di negara berkembang, tetapi di negara tertinggal sekalipun, arus globalisasi tidak bisa ditekan. Arus globalisasi ini juga beriringan dengan perkembangan teknologi. Kemudian, yang ketiga, yang menjadi latar belakang lahirnya electronic government adalah tuntunan masyarakat untuk pelayanan publik yang berkualitas. Jadi, masyarakat semakin tahun, semakin era, berubah semakin modern pikirannya. Hal yang melatar belakangi lahirnya konsep electronic government yang paling mendasar tentang kemajuan teknologi, baik teknologi industri, telekomunikasi, maupun teknologi komputer. Berbicara tentang teknologi industri, pernah terjadi sebuah revolusi industri yang besar-besaran, yaitu sekitar pada abad 17, sekitar tahun 1750 sampai 1850 yang menjadi penanda awal revolusi industri di dunia. Revolusi industri mengakibatkan terjadinya revolusi pengetahuan, di mana terjadi PHK secara besar-besaran oleh berbagai perusahaan karena kehadiran teknologi ini. Teknologi hadir menggantikan sebagian besar peran dan fungsinya manusia. Jadi, terdapat keuntungan hadirnya sebuah teknologi di lingkungan kita, tetapi ada juga kerugiannya untuk kita sendiri. Jadi, terdapat yang dimana lapangan kerja juga semakin terbatas, tetapi di sisi lain kecanggihan, efektif dan efektivitas sebuah kinerja dari perusahaan bisa terwujud atau dari segi pemerintahan. Teknologi ini kemudian dijadikan sebagai alat untuk menunjang urusan-urusan administrasi pemerintahan, hingga akhirnya teknologi ini diadopsi sebagai unsur utama dalam urusan administrasi dan pelayanan publik pada abad ke-20. Kemudian, latar belakang kedua pada arus globalisasi ini semakin pesat yang membawa perubahan modern kepada manusia, bukan hanya kepada negara maju saja, negara berkembang, tetapi juga bahkan negara yang tertinggal. Perkembangan arus globalisasi seiring dengan perkembangan teknologi. Latar belakang pada poin ketiga yaitu tuntunan masyarakat untuk pelayanan publik yang semakin berkualitas, yaitu sampai saat ini masyarakat semakin hari mindsetnya atau pola pikirnya semakin modern. Masyarakat sekarang ini bukan lagi masyarakat yang mudah untuk dibodoh-bodohi atau diberi spekulasi yang tidak benar. Justru masyarakat sekarang ini lebih pintar dari pemerintah karena kecanggihan teknologi dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi internet membuka cakrawala seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengetahui segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah. Dan menurut masyarakat cerdas ini semakin hari semakin menuntut agar pelayanan yang diberikan oleh pemerintah lebih mendahulukan yang namanya efektif, efisien, dan transparan. Sedangkan dari segi kebijakan konsep electronic government ini diadopsi di Indonesia secara implis, atau lebih detailnya ketika masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri yang memberikan instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan electronic government. Berawal dari impres ini diharapkan kepada seluruh level pemerintahan, baik di level nasional maupun di level daerah, agar segera berbenah urusan-urusan administrasi dan pelayanan publik untuk mengadopsi penggunaan teknologi di dalamnya. Salah satu instruksinya yang diwajibkan adalah setiap instansi dan lembaga pemerintahan baik nasional, di pusat maupun di daerah wajib memiliki website.
Kemudian mengalami perkembangan kebijakan pada tahun 2018 yang dimana juga lahirnya Peraturan Presiden Nomor 95 membahas tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Selanjutnya, dari segi definisi electronic government, ini banyak dimaknai berbeda dan beragam di organisasi pemerintahan, organisasi dunia ataupun organisasi lainnya, dan para ahli memberikan definisi electronic government yang beragam. Tetapi di dalam intinya electronic government itu terdapat tiga unsur yang wajib ada, yaitu pemerintah, teknologi, dan masyarakat. Pemerintah di sini sebagai leading sektornya, teknologi alat penunjang utamanya atau bahkan sebagai alat utama, dan masyarakat adalah objeknya. Jadi pemerintah di sini sebagai subjek dan citizen adalah objeknya. Electronic government dapat dipahami sebagai sebuah mekanisme interaksi. Jadi ada mekanisme atau tahap-tahapan interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Interaksi terjalin dalam bentuk online atau melalui sistem informasi berbasis internet dan teknologi detail. Tujuan dari interaksi ini yaitu untuk memperbaiki suatu layanan atau mutu kualitas dari pelayanan publik. Mutu dan kualitas pelayanan publik ini tercermin apabila pelayanan itu efektif, efisien, dan transparan. Jadi pada hakikatnya electronic government ini hadir untuk membantu kerja pemerintah, memudahkan kerja-kerja tersebut untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas bagi warganya. Selanjutnya yaitu tentang citizen to line. Jadi dahulu itu masih dikenal sebagai citizen to line, yang maksudnya masyarakat ketika ingin mengurus suatu pelayanan publik dan perizinan, mereka harus antri dan berjejer ke belakang, dan biasanya ada garis pembatas antri. Tetapi itu dulu sebelum diterapkannya electronic government ini secara keseluruhan. Kemudian dengan lahirnya electronic government dan sebagai dibenahinya konsep dan aplikasi-aplikasi terbaru serta inovasi dari electronic government dapat dirasakan serta dapat menyaksikan sistem pelayanan citizen online. Dari citizen online ini, masyarakat tidak perlu lagi mengantri dan membayar mahal untuk mendapatkan pelayanan yang berbasis online. Tetapi dari itu semua pasti ada plus dan minusnya antara pelayanan yang dulu dan sekarang. Hanya saja pelayanan berbasis online ini cukup memudahkan kita. Selanjutnya yaitu tentang tujuan electronic government. Tujuan electronic government sebenarnya sangat berkaitan dengan terwujudnya good governance, karena indikator dari good governance bersinergi dari indikator electronic government. Electronic government ini hadir untuk memberi kualitas pelayanan publik yang baik, untuk tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, dan mewujudkan reformasi birokrasi sesuai dengan tuntutan dari reformasi pada awal tahun 2000-an atau di akhir tahun 90-an. Jadi ada tiga tujuan dari electronic government itu sendiri. Yang pertama, kualitas pelayanan publik, yang indikatornya yang satu, kepuasan, peningkatan akses, dan memperpendek proses. Yang kedua, customization atau pelayanan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, interaksi proaktif dengan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam decision making. Yang ketiga, pemerintahan yang efektif dan efisien. Indikatornya yaitu meningkatkan produktivitas dan keahlian PNS. Yang kedua, meningkatkan kolaborasi dan knowledge sharing di antara berbagai level pemerintahan. Yang ketiga, mempertajam proses bisnis pemerintahan. Dan tujuan yang terakhir yaitu reformasi birokrasi. Indikatornya reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang lebih baik atau good governance. Yang kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, dan yang ketiga, meningkatkan kinerja birokrasi. Selanjutnya yaitu materi terakhir tentang manfaat electronic government. Yang pertama yaitu dengan adanya electronic government dapat memperbaiki kualitas layanan dari pemerintah. Jadi ada sebuah tuntutan yang wajib diberikan oleh pemerintah, dan electronic government ini memberi manfaat untuk meningkatkan transparansi, kontrol, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Jadi ada ruang yang diberikan kepada masyarakat untuk turut mengontrol penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah wajib
wajib menyampaikan transparansi penyelenggaraannya, dan kita sebagai masyarakat juga wajib memberi kontrol agar mewujudkan akuntabilitas. Dan yang ketiga, mengurangi total biaya administrasi. Beratnya electronic government ini terletak di awal penyelenggaraan atau beratnya di masalah infrastruktur. Tetapi kita sebagai masyarakat dengan adanya harapan electronic government ini dapat mengurangi biaya administrasi, karena biasanya pelayanan yang berbasis konvensional itu terlalu banyak biaya administrasinya yang dikeluarkan yang sebenarnya ilegal dan tidak ada aturan atau pemberitahuan. Tetapi setelah mengurus biayanya, staf atau pegawainya baru menyampaikan hal tersebut. Baik, itulah beberapa penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga video pembelajaran mengenai konsep dasar electronic government ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.